Subang, Givalnews.com, Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Subang akan segera dilaksanakan. Minggu tanggal 3 November tahun 2024. Kegiatan tersebut akan digelar di gedung kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWC NU Kecamatan Binong Kabupaten Subang pada tanggal 9 November tahun 2024 mendatang. Ketua Panitia Rakor Kiai Toto Ubaidillah menjelaskan bahwa saat ini persiapan sudah mencapai 90 hingga 95%. Ia menyebut, pihak panitia telah menyiapkan kegiatan ini secara maksimal. Artinya masih ada sekitar 5% yang belum selesai dan insya Allah nanti sebelum hari H yang 5% ini akan kita selesaikan, ujar Kiai Toto Ubaidillah. Setidaknya ada ratusan tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini. Kendati demikian, pihaknya memprediksi akan ada banyak warga Nahdlatul Ulama yang ingin menyaksikan perhelatan akbar pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS. Dikatakan, selain pembentukan pengurus daerah Kabupaten Subang ia juga akan melengkapi 11 lembaga yang ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PWI diantaranya divisi, lembaga pakar dan keilmuan, pendidikan dan dakwah, situs dan sejarah, organisasi dan kaderisasi, seni dan budaya, pemberdayaan ekonomi, media dan informasi, hubungan masyarakat, hukum, pemberdayaan perempuan dan Laskar Sabilillah. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sebut Kiai Toto Ubaidillah merupakan perkumpulan sosial keagamaan Islam yang mengakomodir kearifan lokal seni budaya dan ekonomi untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan identitas bangsa, serta untuk kemuliaan harkat martabat manusia. Tujuan dibentuknya wadah perkumpulan ini adalah untuk melanjutkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dakwah Wali Songo. Ia menambahkan lahirnya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS bukan merupakan pertentangan antara kelompok warga pribumi dengan Bani Balwi, tetapi semata-mata merupakan pelurusan sejarah atas yang terjadi selama ini, baik karena unsur kesengajaan atau tidak disengaja. Untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang bermartabat, berkeadilan bagi kemaslahatan, kesejahteraan dan kerukunan umat manusia. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Perkumpulan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diangkatnya kearifan lokal seni budaya ke dalam anggaran dasar, hal itu merupakan wujud kepedulian perkumpulan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai karakter dan jati diri bangsa, sebagaimana yang pernah diajarkan dan ditinggalkan oleh para Wali Songo. Begitu banyak nilai kearifan dalam syiar diajarkan oleh Wali Songo. Peran serta Wali Songo yang membumikan Islam di Nusantara hingga bisa diterima oleh masyarakat luas, tentu bukan sebuah perjuangan yang mudah. Butuh waktu panjang dan strategi kearifan melalui seni budaya agar bisa diterima. Kegiatan apa? Kegiatan rakor lanjutan yang kedua itu bukan berarti yang terakhir, kan bisa ada kondisi lain kaitan dengan acara kelanjutan. Tapi yang jelas semuanya dipersiapkan bahwa ini salah satu di antara perjuangan kami bahwa organisasi yang baru yang harus dipertahankan, bahwa ini maruah untuk melestarikan budaya. Organisasi yang baru itu Pak? Maksudnya PWI itu adalah terlahir dari sebuah upaya-upaya khusus yaitu setempat yang metodenya adalah meneruskan perjuangan Wali Songo, karena perjuangan Wali Songo itu perlu dipertahankan dan dilestarikan dan perlu dilanjutkan. Setelah koordinasi ini nanti rapat koordinasi ini ada acara tertentu sebelum pelantikan? Acara sebelum pelantikan paling dilanjut dari acara sekarang berarti ya. Itu ada gladiresik. Itu kapan? Sekitar tanggal 7 ya. Oh, hari Kamis. Tanggal 7 harus pelantikan. Oke, untuk persiapan pematangan hari ini untuk tanggal 9 itu kiranya sudah cukup fit ya? Insya Allah cukup. Oke. Kami bersikeras dengan niatan yang cukup tangguh dari kami dengan latar belakangi dari kesempatan tokoh yang ada, terutama ketua sendiri. Kami harus semangat dan harus responsif dengan amanat dari ketua itu sendiri. Oke. Kemudian satu untuk koordinasi
penyelenggaraan hari H maksudnya. Itu koordinasi dengan pemerintah setempat, dengan para penegak hukum misalnya sudah kami lakukan, tapi lewat jalur ada pendekatan khusus dari atas dulu, dari kabupaten berarti. Selain undangan? Ya, ada umpamanya seperti di Kapolsek ada rekam dulu dari Kapolres yang ada. Kemudian yang diundang siapa saja Pak? Yang diundang ya pemerintahan, pejabat pemerintah setempat, pejabat pemerintah kabupaten, para tokoh, lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, termasuk organisasi-organisasi yang ada seperti Persis, Muhammadiyah, itu kami undang. Di Nusantara, nilai kearifan seni budaya yang pernah ditinggalkan tersebut tentu harus dijaga dan dirawat dengan baik. Tak terkecuali, sejarah beserta peradaban yang ada di dalamnya seperti makam, objek cagar budaya, seni budaya dan kearifan lokalnya. Jangan sampai peninggalan tersebut dijarah dan dirusak sejarahnya. Melalui wadah PWILS kami siap menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa dengan tetap mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, jelas Kiai Toto Ubaidillah. Diharapkan ke depan, PWILS Kabupaten Subang mampu memberikan kontribusi pada upaya pelestarian budaya dan kearifan, serta menumbuhkan kembali syiar seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Wali Songo. Semua bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, kemajuan identitas bangsa dan kemuliaan harkat martabat bangsa, jelasnya reporter UTA. Terkait perayaan kedua juga sebagai pengurus provinsi. Betul, kebetulan saya sebelum mendaulat menjadi DPD PWILS Subang, sebelumnya saya mengurus lembaga dakwah dan pendidikan DPW PWILS. PWILS ini kepanjangannya apa? Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, bukan Persatuan Wartawan Indonesia. Oke, itu yang sarunya itu. Itu agak mirip ya. Ada LS. Ada LS ya, Laskar Sabilillah. Oke, kenapa PWILS itu dibentuk di Kabupaten? Yang pertama, kenapa dibentuk di Kabupaten Subang? Ini adalah kepanjangan kerja daripada DPW Jawa Barat yang menjadikan tugas musim mereka harus membentuk pengurusan seni setiap bulan. Jadi antaranya Subang bagian dari kabupaten yang ada di Jawa Barat, maka dibentuklah kepengurusan ini. Ya, untuk terus bergerak menyampaikan visi dan misi gerakan PWILS ini sampai ke masyarakat di titik akar. Kemudian fungsi dari PWI sendiri ini? Fungsi PWI ini sebenarnya ini kan gerakan dari bawah, dari grassroots, dari masyarakat menguap ke atas. Intinya mereka ini para kiai, para ajian yang menjadi para pengurus ini, mereka orang-orang yang peduli dengan kiai-kiai kami, yang peduli dengan kiai-kiai ini, yang peduli dengan para tokoh-tokoh agama, yang seolah-olah hari ini itu didistribusikan, dikecilkan banyak, terutama para kiai yang tergabung di Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama, terutama kiai yang ada di Jawa. Latar belakang kenapa terbentuknya PWILS ini? Ya, tentu bukan ujuk-ujuk ya, bukan ojol-ojol istilah orang Sunda itu. Ini adalah latar belakang yang menjadi latar belakang kenapa PWILS ini terbentuk. Satu, latar belakang ini menjadi sebuah kebutuhan bagi kita sebagai orang-orang yang bergerak bagaimana kita menjaga marwah para kiai daripada gerakan-gerakan separatis yang ternyata ini sudah terbongkar. Ada satu kelompok, sebut saja Habib, yang sering sekali di media tersebar di mana-mana, di YouTube sudah banyak yang menghina, mencaci, mengakui para kiai-kiai kita, guru kita. Dan ini terjadi khususnya di kalangan kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kemudian kita pun menangkap sinyal-sinyal gerakan separatisme yang ingin mengganggu integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Justru ini berbalut baju spiritual, berbalut baju keagamaan. Ini yang tidak ingin kita hendaki, yang kita tolak bersama-sama. Karena siapapun mereka boleh tinggal di Indonesia, boleh tinggal di NKRI ini. Yang penting mereka pro Pancasila dan pro NKRI, menjaga kedaulatan bersama kita. Akan tetapi karena kita di sini melihat adanya sinyal-sinyal yang seolah-olah ingin menjadikan mereka penguasa di sini, tentu kami tidak terdiam. Mereka datang sebagai tamu, mereka datang sebagai orang yang membangga-banggakan ke sesepuhnya, leluhurnya, sementara menghina leluhur kami. Dan jelas
ini tidak kami terima, ini tidak akan kami biarkan. Maka dengan organisasi ini tujuan kami adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa marwah negara kesatuan Republik Indonesia itu ada pada diri kita, ada pada kita putra-putri terbaik bangsa, dan kita pun punya filosofi yang istimewa, yang luar biasa, yang tentunya yang lebih harus kita banggakan sebagai orang-orang dan yang pertama membimbing kita bersama. Jelas kita tujuannya adalah mengedukasi masyarakat. Dengan siapapun kita tidak akan pernah anti. Kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita tetap menjaga ukhuwah wataniyah kebangsaan. Dan bahkan ukhuwah insaniyah pun kita akan lakukan. Kita akan baik dengan orang-orang yang seakidah. Kita akan baik dan terus bersaudara dengan teman-teman sebangsa setanah air walaupun beda agama. Akan tetapi jika mereka mengganggu daripada integritas negara kesatuan Republik Indonesia, disinilah kami memiliki peran untuk dan bagaimana menyadarkan masyarakat atas adanya gangguan ini. Karena penjajahan itu tidak hanya sebatas dengan peperangan, tapi justru dengan mental, penjajahan dengan bertajuk spiritual. Ini penjajahan alam modern yang jauh lebih berbahaya dan harus disadari oleh masyarakat. Di sinilah fungsi kami sebagai Pengurus PWI untuk bagaimana menyadarkan masyarakat agar lebih peka, lebih respon dengan kejadian-kejadian kekinian yang mungkin tidak banyak orang, tapi sekarang sudah mulai viral, sudah banyak diketahui. Sehingga sampai kapan kami akan berhenti? Sampai semua warga masyarakat Indonesia menyadari apa yang telah terjadi di negeri ini, khususnya di kalangan umat Islam, lebih khususnya lagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Pelantikan kami sudah melakukan tahapan demi tahapan, mulai dari rapor 1, rapor 2, rapor 3, rapor 4 sampai sekarang rapor 5. Alhamdulillah semuanya sudah dipersiapkan dan insya Allah kita berharap kepada Allah dari persiapan ini, mulai dari sukses acaranya, pelaku untuk mengisi acaranya, sukses deklarasi, sukses atau bayatnya, kemudian sukses dari keamanan, sukses dari kehadiran, dan sukses dari segala hal yang kami coba siasati dari rapor-rapor untuk menjadikan deklarasi ini gaungnya didengar oleh masyarakat Kabupaten Subang, khususnya bahkan masyarakat nasional, bahwa kehadiran PWLS di Subang itu betul-betul nyata adanya, bukan hanya di dunia maya tapi ada di dunia nyata. Dan kami hadir tentunya ingin dan terus bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat Indonesia.